Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kenalin nama aku Nadia Fauzia. Dan sekarang aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Imam Bonjol Padang dengan prodi Psikologi Islam. Di sini aku mau sharing-sharing nih sedikit ilmu yang aku punya mengenai ragam emosi. Sekaligus dengan ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pembimbing Dr. Raza Fahmi, Sarjana Ilmu Sosial, Master of Art. Oke, langsung aja kita simak. Stay tune! Oke, kali ini aku akan membahas ragam emosi mengenai depresi. Tapi sebelum itu, pada tahu nggak sih apa sih definisi dari emosi itu? Oke, jadi emosi itu diartikan sebagai reaksi atau gambaran perasaan manusia terhadap seseorang atau suatu kejadian yang mana dibarengi dengan dua aspek, yaitu daya pikir atau kognitif dan psikomotorik atau konatif atau bisa disebut juga dengan perasaan. Dan dari definisi tersebut akan menghasilkan beragam emosi, seperti salah satunya depresi yang akan kita bahas ini. Tapi sebelum kita masuk dari depresi, banyak di kalangan kita yang mengira bahwa frustasi, stres, depresi itu merupakan hal yang sama. Padahal jelas ketiga ragam emosi ini adalah jelas berbeda. Pertama, frustasi. Frustasi ini merupakan gangguan kejiwaan yang paling rendah. Frustasi ini adalah perasaan kecewa akibat terhalang atau gagal dalam pencapaian tujuan gitu. Lalu yang kedua, stres merupakan kelanjutan dari frustasi ini. Ketika frustasinya sudah pada titik puncak, maka akan menimbulkan stres, di mana ketika ada tekanan mental dan beban yang akan menimbulkan stres tersebut. Selanjutnya depresi. Depresi ini merupakan tingkatan juga atau kelanjutan juga dari stres. Ketika stres sudah sampai pada titik puncaknya, maka akan mengakibatkan depresi. Lalu apa sih pengertian dari depresi itu? Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa sedih dan tertekan serta kehilangan minat dalam beraktivitas, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup sehari-hari. Depresi yang terjadi juga dapat mengganggu saat istirahat dan nafsu makan, sehingga kerap merasa lelah dan sulit berkonsentrasi. Selanjutnya kita masuk pada penyebab dari depresi. Ada beberapa penyebab dari depresi ini. Yang pertama ada mengalami peristiwa traumatis atau memiliki riwayat gangguan mental lainnya. Yang kedua, memiliki tekanan batin, misalnya karena masalah keuangan atau masalah rumah tangga. Yang ketiga, memiliki penyakit kronis atau yang serius yang mengharuskan konsumsi obat-obat tertentu. Yang keempat, memiliki pola pikir yang salah, misalnya toxic positivity. Selanjutnya kita membahas gejala dari depresi. Gejala dari depresi ini terbagi di atas dua, ada dari segi psikis atau mental dan juga ada dari segi fisik. Dari segi psikis, gejalanya bisa berupa mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak stabil secara emosional, merasa putus asa atau frustasi. Selain itu bisa menjadi lebih mudah marah, terus memiliki keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan percobaan bunuh diri. Gejala depresi dari segi fisik dapat berupa selalu merasa lelah dan tak bertenaga, mengalami pusing dan rasa nyeri tanpa penyebab yang jelas, menurunnya selera makan sehingga berat badan turun secara drastis atau naik secara drastis. Intinya pola makan kita tuh nggak teratur. Selain itu juga bisa menyebabkan insomnia atau terlalu banyak tidur atau susah dalam tidur. Oke, selanjutnya kita masuk dari jenis-jenis depresi. Ada beberapa jenis dari depresi ini. Yang pertama, depresi mayor. Kondisi ini ditandai dengan munculnya perasaan sedih, kehilangan ketertarikan, atau gejala-gejala depresi lainnya setiap hari, hampir setiap saat, dan berlangsung lebih dari 2 minggu. Yang kedua, distimia, atau disebut juga persistent depressive disorder, adalah kondisi depresi mayor yang sudah berlangsung cukup lama, minimal 2 tahun. Jadi distimia itu lanjutan dari depresi mayor yang berlangsung lebih lama, gitu, minimal 2 tahun. Jenis-jenis yang ketiga yaitu gangguan bipolar. Udah gak asing banget ya sama gangguan bipolar ini. Jadi gangguan bipolar ini adalah gangguan mood yang ditandai dengan perubahan suasana perasaan atau emosi yang drastis pada 2 periode waktu.
Saat mengalami bipolar, seseorang bisa mengalami episode mania atau sangat senang dan episode depresi mayor atau sangat sedih dan terpuruk. Jadi intinya gangguan bipolar ini merupakan suasana hati dan emosi yang berubah secara drastis dalam waktu yang singkat. Bisa aja pagi-paginya dia senang, bahagia, gembira, tiba-tiba pas malam dia malah nangis, dia malah sedih, kayak gitu ya. Jenis yang keempat yaitu depresi postpartum. Kondisi ini biasanya dialami oleh wanita yang baru saja melahirkan. Umumnya, depresi postpartum ini akan ditandai dengan munculnya gejala depresi mayor dalam kurun waktu 1 minggu sampai 1 bulan setelah melahirkan. Jenis yang kelima, premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. Kondisi ini juga biasanya dialami oleh wanita yang mana muncul keluhan atau gejala depresi saat sebelum dan selama menstruasi. Hal ini disebut juga dengan PMDD. Hal ini berbeda dengan gejala PMS atau menstruation syndrome, di mana PMDD ini merupakan lebih tingkatannya dari PMS ini. Wah, keren ya. PMS aja udah ribet, apalagi PMDD ini. Wah. Oke, jenis yang terakhir yaitu depresi atipikal. Depresi atipikal ini akan ditandai dengan munculnya beberapa gejala depresi yang terkadang tidak khas. Misalnya peningkatan berat badan yang drastis, tidur yang berlebihan, sering sedih yang berlebihan dengan penolakan. Biasanya, gejala tersebut dapat mereda dengan adanya suasana atau kejadian positif. Jika depresi disertai dengan gejala psikotik seperti adanya halusinasi, gangguan pola pikir, atau waham atau delusi, kondisi ini disebut dengan psychotic depression. Oke, setelah kita udah tahu nih gejala-gejala dari depresi dan jenis-jenis depresi, terus kita pengen tahu dong apa aja pengobatan yang bisa kita lakukan mengatasi depresi tersebut. Yang pertama ada psikoterapi, yaitu untuk membantu mengatasi masalah akibat depresi. Yang kedua, obat antidepresan, yaitu untuk mengatasi depresi pasien. Yang ketiga, terapi kejut listrik, yaitu untuk mengubah kinerja otak pasien. Yang keempat, ke rumah sakit. Jika mengalami depresi yang berlebihan atau bisa parah, maka sebaiknya pilihan terakhir adalah ke rumah sakit. Selain pengobatan-pengobatan yang bisa kita lakukan tersebut, juga ada nih pencegahan yang dapat kita lakukan. Seperti yang pertama, hindari kebiasaan menyendiri dengan mencari komunitas yang baik. Yang kedua, buat hidup lebih sederhana dengan membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, berolahraga secara teratur, minimal 3-5 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit. Yang keempat, konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan pola makan yang teratur. Yang kelima, buat hidup lebih santai dan hindari stres. Yang keenam, hindari konsumsi minuman beralkohol serta obat-obat terlarang. Oke guys, mungkin sekian dulu sharing-sharing kita mengenai ragam emosi depresi. Semoga ilmu yang aku sharing ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. And the last, thank you for watching and sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.